Hola, welcome back to SEA Game Talks. SEA Game Talks, talks about football. Ya, udah lama banget gua nggak vlog hari ini. Sorry banget suaranya agak berisik ya. Gua lagi di outdoor. Sebelum kita mulai, gua ngopi dulu guys. Ngopi-ngopi cantik seperti biasa. Ini kopinya lumayan ya. Kopi Baileys ya dari Comfy. Oke, jadi untuk konten hari ini gue mau bahas tentang Champions League ya. Ya, since gue maskeran karena COVID lagi naik guys, jadi lebih baik maskeran sekarang. Oke, kita masuk ke Champions League. Jadi Champions League ini yang pertama diunggulkan yaitu Leipzig lawan Manchester City. Dari pertandingan pertama ini sudah bisa dibilang kalau Manchester City pasti bakal menghancurkan Leipzig sih guys, karena Manchester City itu tim yang diisi oleh pemain-pemain ya bisa dibilang mereka itu bukan manusia ya, robot kalau orang bilang. Karena ada Pep Guardiola dengan sistemnya yang gila itu, ditambah dengan ada alien yang bernama Erling Haaland, Manchester City udah pasti bakal menang sih melawan Leipzig. Dan aku jamin sih ya mereka 90% lah untuk lolos. Meskipun tidak menutup kemungkinan Leipzig juga bisa memberikan kejutan ya. Cuma peluangnya sangat kecil. Terus kita masuk ke match kedua. Nah, match kedua ini ada Club Brugge sama Benfica. Waduh, kalau Club Brugge sama Benfica ini bisa dibilang pertandingan yang menurutku paling lumayan boring ya. Karena meskipun Benfica bisa jadi dark horse ya. Jadi dark horse karena dia jadi juara grup mengalahkan PSG. Tapi menurutku pertandingan ini paling apa ya, paling kecil sih, diliriknya paling kecil. Jadi untuk Benfica, Club Brugge kemungkinan besar Benfica yang bakal lolos ya, bisa dilihat ya. Yaitu ada Liverpool dan Real Madrid. Ya, ini adalah salah satu big match ya. Jadi big match dari Champions League untuk musim ini, untuk round of 16. Jadi ini adalah ulangan dari musim lalu. Jadi bisa dibilang ini Liverpool ini kryptonitnya Real Madrid ya. Karena Real Madrid itu sudah sering sekali bantai Liverpool ya. Karena Liverpool ini lagi up and down performanya saat ini, dan posisi di mereka di Liga Inggris lagi menurun banget posisi mereka. Jadi menurutku kayak I think di sini sebenarnya 50-50 ya. Aku nggak prediksi yang siapa yang menang, karena menurutku Real Madrid ini juga tim yang bisa dibilang banyak beruntungnya musim lalu. Karena mereka bisa jadi juara itu tidak menutup kemungkinan, karena mereka sangat-sangat beruntung. Karena sering mencetak gol di menit terakhir ya, sampai mereka jadi juara. Bisa dilihat dari final musim lalu. Jadi final musim lalu itu as you can see, dan Real Madrid benar-benar ngalahin Liverpool meskipun shot on targetnya cuma 4 ya kalau nggak salah, berbanding berbanding 10 atau 20. Jadi peluangnya ini gue biasa bilang 50-50, karena aku yakin Liverpool punya misi balas dendam ya terhadap Real Madrid. Nah, next kita masuk ke Milan dan Tottenham. Oke, Milan Tottenham. Jadi Milan Tottenham ini sebenarnya baju yang gua pakai ya, AC Milan dan Tottenham. Menurutku ini pertandingan yang seru juga yang pasti. Karena big match sih enggak ya. Bisa dibilang mereka berdua ini kayak debutan ya. Meskipun Milan udah punya juara Champions League 7 kali, tapi Milan ini baru pertama kali masuk 16 babak 16 besar setelah puluhan tahun ya, 10 tahun ya. Jadi benar-benar ini Tottenham juga enggak, Tottenham progresnya juga masih so-so, nggak segitu bagus amat. Tapi di sini menurutku Tottenham ini sebenarnya diuntungin juga ya, karena mereka punya Antonio Conte. Karena Antonio Conte paham banget sama sepak bola Italia. Cuma aku yakin Milan punya peluang sih. Jadi aku bisa bilang kalau ini juga 50-50 ya. Meskipun Milan ini kalau lawan tim Inggris agak gimana ya, agak kurang bagus ya. Seperti kemarin kalah 2 kali lawan Chelsea, home dan away. Tapi aku yakin Milan masih punya peluang, karena Tottenham tidak sekuat Chelsea. Meskipun mereka punya pelatih yang hebat, mereka punya Harry Kane, Son Heung-min dan kawan-kawan. Cuma Tottenham itu masih kelasnya di bawah Man City ya sama Liverpool kalau untuk Champions League.
Oke, next kita masuk ke Napoli dan Frankfurt. Oke, Napoli ini permainannya lagi naik banget. Permainannya Napoli ini lagi gila banget ya. Napoli ini nggak tahu kenapa dia lagi unbeaten di Liga Italia. Terus juga dia juga lagi gila-gilanya di Champions League. Performanya lagi naik banget. Terus ada beberapa pemain yang lagi bersinar ya. Jadi nggak usah gua sebutin siapa, pasti kalian tahu pemain dari Georgia itu dan Osimhen, Giovanni Simone dan lain-lain. Lawannya ini Frankfurt, which is, waduh, Frankfurt ini bisa dibilang tim yang baru ya, tim yang baru nongol di Champions League karena musim lalu mereka lolos ke Champions League lewati jalur Europa League ya. Jadi Frankfurt sama Napoli ini ya tetap gua unggulin Napoli 70%, Frankfurt mungkin 30% aja. Bahkan bisa dibilang Frankfurt Napoli ini duel supporter ya. Karena basis supporter Frankfurt itu sangat kuat, sementara Napoli juga. Oke, next kita masuk ke pertandingan yang juga cukup seru, yaitu Dortmund dan Chelsea. Ya, meskipun ini pertandingan yang menurutku juga gimana ya, tim yang lagi naik turun ya. Jadi Chelsea sepeninggal Thomas Tuchel ini performanya lagi gak stabil ya, meskipun di tangan Graham Potter, tapi performanya mereka itu masih naik turun. Nah, sementara Dortmund ini juga sama. Dengan perginya Erling Haaland, mereka tidak memiliki striker ya. Terakhir mendatangkan Sebastian Haller, tapi Sebastian Hallernya sakit medis, nggak bisa datang, dan performanya juga masih angin-anginan. Jadi ini duel angin-anginan sih antara Dortmund dan Chelsea. Ya, jadi Dortmund sama Chelsea ini bisa dibilang pertandingan event ya, pertandingan yang naik turun, duel naik turun. Cuma gue masih jagoin Chelsea sih itu kompetisi kali ini sih. Karena gue yakin Chelsea masih, meskipun mereka 2 tahun lalu juara Champions League ya, tapi gue yakin mereka masih memiliki pengalaman sih untuk Chelsea. Oke, next kita masuk ke pertandingan berikutnya, yaitu ada Inter dan Porto. Ya, Inter dan Porto ini menurutku kayak, ya bisa dibilang ini one sided team ya. Jadi one sided team karena aku yakin sih dengan kualitas Inter setelah mereka menyingkirkan Barcelona ya, seri di Camp Nou dan kemudian menang di San Siro, which is Inter punya peluang besar di sini. Inter lebih 80% lah. Gue gak yakin sama Porto sih, meskipun Porto berhasil juara grup ya. Tapi lihat dari pengalaman, karena Champions League itu bukan masalah kuat-kuatan, tapi lo about the pengalaman, experience number 1, performa nomor 2. Nah, yang terakhir itu ada PSG dan Bayern. Nah, ini adalah pertandingan paling seru karena gua nunggu banget PSG dan Bayern. Ini adalah menurutku di antara Liverpool dari Madrid, PSG dan Bayern ini paling paling ditunggu ya. Karena ini salah satu duel bintang juga, karena dengan PSG ada Messi, Neymar dan kawan-kawan beserta Bayern. Jadi PSG itu lebih kuat di individual, sementara Bayern ini lebih kuat secara tim. Jadi mereka itu dua itu beda-beda ya. Kalau kita ngomong individual, PSG jauh lebih kuat karena mereka punya Messi, Mbappe, Neymar, udah pastilah salah satu the best player-nya mereka di sana. Cuma kalau Bayern Munchen itu mereka itu bermain secara tim, secara kolektif. Nah, jadi kalau misalnya kita compare untuk kedua tim ini, menurutku aku lebih unggulin Bayern ya sebenarnya. Karena sama bola itu about tim, bukan about individual. Tapi tidak menutup kemungkinan PSG juga bisa memberikan kejutan, karena gue melihat PSG yang sekarang ini semakin solid. Ya, jadi untuk prediksi antara Bayern dan PSG, tim kolektivitas versus tim individual, prediksiku 55% Bayern, 45% PSG. Nah, sementara kita masuk ke Europa League ya. Jadi Europa League gue nggak bahas banyak. Jadi Europa League ini pertandingan paling gue fokusin cuma satu ya, Barcelona sama Manchester United ya. Nah, dua tim ini bisa dibilang dua tim besar, yang Barcelona yang buangan dari Champions League, sementara Manchester United ya as you know, MU tetaplah MU lah, salah satu klub besar dari Liga Inggris. Namun kalau untuk prediksi sih I think Barcelona will win sih. Meskipun MU juga memiliki Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan, tapi Barcelona juga memiliki Lewandowski. Jadi ini bisa dibilang ini adalah duel individual antara Lewandowski dan Cristiano Ronaldo. Tapi ya basically
Barcelona punya unggul lah di sini. Karena aku merasa kayak Barcelona dengan squad materinya Xavi saat ini benar-benar solid sih. Cuma sayang aja mereka lagi tersingkir ke Europa League karena mereka dapat grup neraka ya, which is bersama Inter dan Bayern. Sementara yang lainnya Europa League ini ada Juventus, Nantes ini udah pasti kelihatan Juventus, Sporting udah pasti Sporting ya, dan lain-lain. Jadi gua nggak bahas Europa League karena Europa League matchnya cuma yang besar itu aja. Sementara untuk Conference League nggak menarik ya, belum ada klub-klub yang menyita perhatian. Jadi big match untuk Liga Eropa yang menurutku paling ditunggu itu ya PSG lawan Bayern Munchen yang pertama, kedua Real Madrid. Jadi yang pertama itu PSG Bayern Munchen matchnya, kedua Real Madrid Liverpool, ketiga Manchester United Barcelona dari Europa League. Jadi yang pasti ini seru-seru banget pasti untuk babak knockout 16. Oke guys, thank you buat hari ini. Jadi gua ngepoknya itu aja, nggak banyak. Jangan lupa untuk subscribe ya guys, and stay tune on the next episode guys. Ciao.